Baik Ibu, sehari-hari Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris ya? Iya. Kelas berapa Bu? Kelas 11 Ibu. Baik Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Itu biasa disebut kegiatan supervisi pembelajaran. Baik Bu, tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, sehingga pada saatnya nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih siap, lebih fokus, sehingga memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa. Ya, seperti itu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pra-observasi ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat nanti proses pembelajaran? Tujuan pembelajarannya pertama itu menggali kata-kata di dalam teks atau yang disebutkan. Yang kedua yaitu menganalisis fungsi dari teks tersebut. Yang ketiga itu menyusun teks kategori. Yang ketiga itu menyajikan teks kategori. Baik Bu, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di proses pembelajaran nanti. Baik Bu, selanjutnya berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran. Apa yang nanti Ibu observasi di area pengembangan? Dalam area pengembangan yang ingin dicapainya itu pada ranah pengetahuan, yaitu menggali kosakata, menganalisis teks dan menyusun teks. Yang kedua dalam ranah keterampilan, yaitu siswa itu dapat mempresentasikan teks kategori tersebut. Baik Bu, jadi di ranah pengetahuan ada 3 area pengembangan ya. Iya. Kemudian ada di ranah keterampilan ada 1 ya yang diobservasi. Baik Bu, selanjutnya berkaitan dengan rencana pembelajaran. Nah, kira-kira apa strategi, kemudian model dan metode yang akan diterapkan di proses pembelajaran ini? Untuk strateginya yaitu pembelajaran yang diperiodisasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran siswa profesional. Terus untuk model pembelajarannya itu menggunakan model PBL, Project Based Learning, yang untuk metode pembelajarannya itu menggunakan small discussion. Baik Bu, Small group discussion. untuk metode ya. Oke, Ibu, untuk media pembelajaran yang akan nanti digunakan seperti apa Bu? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan media YouTube untuk menggali kosakata siswa. Untuk selanjutnya menggunakan PowerPoint, dan untuk siswa untuk lebih mengeksplor ilmu pengetahuannya itu menggunakan internet, browsing internet, dan selanjutnya menggunakan game supaya mereka termotivasi untuk belajar. Sangat bervariasi ya, ada YouTube, ada game, ada PowerPoint ya. Baik Bu. Kemudian berkaitan dengan jadwal Bu, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran untuk nanti saya observasi? Saya minggu depan, Pak. Minggu depan ya, hari apa Bu? Hari Selasa. Hari Selasa minggu depan. Kemudian yang terakhir Ibu, nanti selama kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, saya akan mengobservasi Ibu, mencatat tahap demi tahap proses pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nanti kita akan jadwalkan kemudian setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti ya. Baik Ibu, yang terakhir sekali nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Itu saya mendapatkan lebih banyak tambahan untuk pembelajaran nanti, sehingga saya lebih siap lagi, lebih fokus dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan saya laksanakan ini. Mudah-mudahan baik. Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sampai ketemu kita di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Sama-sama. What's your field today? I hope you're very happy today. Yes. So today is very cool. Okay, before we start the lesson, please, Diki. Please, let's pray together. Please, let's get ready, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Pasukan kali tahu. Okay, what do you know about Julia? Ada yang nggak ada awas. Jadi awas sih. Untuk kakak-kakaran. Sing-song, kaki. Next. Mau yang lain? Dia Caca ya.
trompet, traveling, ya, sing a song. Jadi banyak ya aktivitas yang waktu kalian yang berkaitan dengan tahun baru itu banyak ya yang kalian lakukan. Ada yang kan ya, HP, gadget, gitu ya, di kamar sendiri dan lain sebagainya. Nah, media sosial yang kalian gunakan pada saat hiburan atau yang sering kalian gunakan itu apa? Isu-isu apa yang pernah kalian baca pada artikel yang terlintas terlewat di dalam medsos itu? Pemilu, apalagi kecelakaan kereta api. Nah hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini ya tentang hortatory ecosystem tech. Tujuannya kenapa kita harus mempelajari hortatory ecosystem tech ya? Ya nanti kalian bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama kita ibu akan menayangkan video itu untuk menggali kosakata kalian. Ya mungkin kan kemarin kalian melibur ya, pasti kan pikiran kalian masih dalam suasana liburan dan sebagainya. Sekarang kita ibu ini lagi di warming up lagi ya ininya ya di refresh kembali gitu ya. Nah dengan ada itu tadi nanti kita akan lihat videonya ya atau game-nya gitu ya. Terus di sini menganalisis ini nanti kalian menganalisis sebuah tag ya, tag dari artikel yang nanti gua akan sampaikan gitu ya. Dan kalian buat juga setelah itu kalian dapat menyusun tag hortatory-nya ya, menyusun tag hortatory-nya dari isu-isu yang sudah kalian dapatkan nantinya. Nanti disusun kemudian setelah disusun sama kalian keduanya, nanti kalian dapat menyajikan artikel tersebut ya dengan berbagai dengan adanya struktur dan sebagainya. I have a picture ya. The title is the benefit of healthy eating habits ya. Okay, do you know what are these? Maybe what is? The girls eating maybe ya. Fruit on the table. Yeah, this is fruit on the table. And then, what is your opinion about this? Healthy life. The body is healthy. The body is healthy, ya. Maybe ada answer. Healthy life. What? Benefit of the food, ya. Nah itu jadi dari sini untuk merefresh kalian, ya, saat liburan itu punya permainan game ya. Nah ini permainan game masih berhubungan dengan artikel juga, tapi berhubungan dengan kesehatan ya. Yang nggak apa-apa jangan takut salah ya. Ini hanya untuk merefresh kita saja. Oke. Ya. Oke coba. Oke. Yang mau coba ya. Kalau mau bikin dulu. Gak apa-apa ya. Jadi ada berapa kita dapat skor berapa? Dan ini kan adalah hasilnya ya. I have vocabularies ya. This is vocabularies. Oke. Nah di sini ada sama seperti yang tadi permainannya ya. Ini masih tentang kosakata, tapi kalau yang tadi dalam bentuk dalam bentuk permainan game ya. Tapi kalau yang ini dalam bentuknya bentuk LKPD ya. Ya, kita proses. Kita apa yang sudah kalian jawab ini? Oke, please number point A. Oke, please read. Baca coba yang poin A. Nanti siapa yang menang A? Oke, please read. Ya, oke ya. Jadi, gimana menurut kalian? Right? This is great ya. Jadi apa tadi mesin itu? Mengayun ya. Itu adalah mengayun ya. Watch the video ya. I have a video itu ya. In the video there is dialogue and there is the answer ya, answer question. Jadi kalian nanti jawab pertanyaannya ya. Video itu ada dialog dulu ya, ada dialognya. Nah setelah ada dialognya ada pertanyaannya. Nah kalian jawab pertanyaan itu dari dialog tersebut ya. Jawab pertanyaan ini yang dari sini, oke? Oke, kamu pertanyaan dulu ya. Gimana, Emilis? Oke, kalau gitu ya, kita jawab ya. It's a following question. Ya, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam video ini ya. Oke, what's number one? Oke, what's number one? Adek, please good. What is the dialogue about?
ya. Berbagai macam ya ini. Nah sekarang kita masuk ke dalam portable ecosystem. Jadi apa sih itu portable ecosystem itu ya? Nah, jadi coba kalian apa? Coba siapa yang mau baca kali ini? Portable ecosystemnya. Oke, please. Rizky. Boleh? Mana Rizky? Boleh. Rizky, ini cuma apa? Makanya bilang itu. Boleh? Portable ecosystem itu adalah apa? Tadi kita sudah ya, jadi menceritakan tentang atau langkah-langkah seorang penulis ya untuk menguat tentang isu-isu ya, menguat tentang isu-isu yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat yang nantinya kita sebagai pembaca harus mengikuti ide-ide tersebut atau kita bisa mengikutinya pada saat kalian mungkin membaca sebuah artikel ya, kalian mengatakan oh iya betul ya. Contohnya yang kereta api kemarin ya, nah itu kalau misalkan terjadinya misalkan ada komunikasi ya, karena kemarin itu miskomunikasi ya, ada komunikasi mungkin mereka tidak akan terjadi hal seperti itu. Nah pada saat kalian tahu ya kalau misalkan ada komunikasi antara tiga, berarti tidak akan terjadi seperti itu. Nah itu kan kita diajak untuk mengatakan oh iya gitu ya. Ya, paham? Ya ada tiga bagian ya. Tesis, argument, and recommendation. Oke. Ya. Nah, sekarang mungkin kalian punya tadi kan sudah berpikir ya tentang apa yang sudah disampaikan. Mungkin kalian punya judul-judul isu yang sudah kalian oh iya ya kayak gini. Misalnya tentang daur ulang ya, tentang apa lagi? Tentang apa coba kalian punya ide nggak? Coba apa idenya? Nah nanti dari kalian coba pikirkan dulu, nanti tulis di depan ya. Ada grup 4 orang. Nah nanti dari situ coba kalian cari ide-idenya apa? Ya ide-ide judulnya apa? Nah sekarang coba tulis di sini judulnya apa, kan tadi dari pertama udah ibu sampaikan apa ya tentang faktor itu gitu ya, kata-kata dan lain sebagainya. Nah sekarang kalian punya ide nggak apa judulnya? Ambil judul yang ini untuk dibuat portable ecosystem ya, ambil judulnya yang ini, misalkan tadi kelompok 1 mau judulnya ini boleh, mau judulnya ini boleh. Nah kelompok yang lain misalkan ini kan ini nggak kebagian, boleh mengambil yang sama juga tapi isinya pasti berbeda kan, tentang argumennya dan lain sebagainya ya, paham? Ya, oke kita sekarang kerjakan dulu ya, nanti setelah selesai kita presentasikan ya teksnya. Nah presentasikan di depan ya, boleh ya minum cukup 5 menit ya, 5 menit 10 menit untuk mengerjakan tugasnya ya. Kalian boleh isi di internet ya untuk referensi artikelnya ya. Oke, grup siapa yang sudah siap? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk grup-grup yang lainnya nanti kita lanjut juga ya. Nanti langsung saya belum lengkap ya, belum lengkap nanti lengkapin lagi. Belajar tentang portfolio. Ya, portfolio ikut bisa kan? Iya. Nah, jadi di dalam portfolio itu apa saja yang digunakannya? Ya, ini menggunakan untuk membuat portfolio ecosystem ini, kalian jangan lupa ini adalah bagian-bagiannya. Ingat, tadi juga ada language feature-nya ya. Itu next time. Thank you for all. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Ibu, berkaitan dengan rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tempoh hari dalam melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran ya, Iya. dan kita melaksanakan pembelajaran masih hari ini Ibu akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana nih Bu perasaannya setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin?
Awalnya mungkin saya merasa gugup ya Pak ya, merasa gugup, merasa deg-degan. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah perasaan gugup itu hilang dan berjalan seperti biasanya pada saat mengajar. Nah, berkaitan dengan area pengembangan yang disampaikan di observasi, apakah area pengembangan yang dilakukan dalam proses pembelajaran sejauh mana berhasil? Alhamdulillah area pengembangan di ranah pengetahuan dan keterampilan materi hortatory acquisition dengan pengembangan pendidikan sosial emosional pada siswa gitu. Sampai ini ya? Alhamdulillah tercapai. Ada Untuk sementara. kendala? Untuk kendalanya mungkin dalam proses pembelajarannya pada saat itu berjalan dengan lancar dan baik, tapi masih ada ya Pak ya, masih ada hal-hal yang misalkan siswa itu motivasinya masih kurang, mungkin di antara mereka masih ada yang kurang, kadang mereka kurang fokus dalam menyimak pembelajaran ya, terus masih kurang bersemangat dalam proses pembelajarannya gitu. Ya, terkait motivasi mereka gitu. Semangat belajar mereka. Iya. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi penyebab kendala-kendala tadi? Pertama mungkin kendala yang munculnya itu karena sebagian siswa itu masih kurang paham dalam pentingnya bahasa Inggris itu seperti apa, terus pengetahuan tentang kosakatanya mereka juga masih rendah gitu Pak. Ya. Nah, saya punya rencana untuk mengantisipasi mereka seperti itu, untuk menumbuhkan motivasi itu. Saya akan pertama mungkin dengan menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, terus metodenya ada mungkin inquiry, ada small group discussion dan lain sebagainya. Nanti akan disesuaikan dengan pembelajarannya, dengan misalkan dengan menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran pengetahuan mereka, misalkan dengan menggunakan game yang berbasis misalkan kuis gitu untuk menambah kosakata juga, terus misalkan internet browsing gitu ya untuk menambah pengetahuan juga mereka. Dan untuk asesmennya mungkin saya menggunakan teknologi yang berbasis misalkan Google Form gitu Pak, mungkin itu. Luar biasa sekali, ternyata sudah ada alternatif solusinya mengatasi masalah yang dihadapi tadi. Ya. Tadi saya dengar itu ada pelajaran yang lebih bervariasi, bahan yang lebih tadi asesmen juga ya, juga variasi menggunakan teknologi tadi ya. Iya, menggunakan Google Form dan lain. Luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Ibu nih, kira-kira kalau melihat skala 1-10 nih, apa yang sudah dilakukan saat ini? Kalau melihat tentang skala 1-10 jadi di angka berapa? Sementara yang sudah dilakukan mungkin bisa 50-50 ya. Ya. 50-50 ya. Ya, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya lebih meningkat hingga insya Allah 90%. Mudah-mudahan. Dengan variasi model, metode, bahan ajar, dan asesmen. Iya. Saya sangat banyak. Variasi, kemudian nanti solusi masalah yang kita disampaikan. Saya yakin target di 90% ya. Insya Allah. Luar biasa. Baik Ibu, kira-kira kapan cara ini? Insya Allah mungkin mulai minggu depan ya Pak, mungkin hari Senin kan saya ada jadwal pembelajaran. Nah dari sekarang saya mulai untuk mencari dulu apa media-media yang akan disampaikan. Nah nanti insya Allah hari Senin saya akan praktekkan dengan siswa gitu. Luar biasa Bu, jadi langsung hajar Bu ya. Iya. Ya. Kemudian Ibu kira-kira dukungan apa nih yang melaksanakan pelajaran tersebut? Untuk dukungannya mungkin saya dukungan dari teman sejawat juga Pak ya, misalkan dari mungkin kan saya harus punya proyektor juga gitu kan sebagai ininya, dan ya dari teman sejawat juga, terus misalkan dari prasarananya misalkan untuk dukungan internetnya gitu Pak ya, mungkin itu saja.
Alhamdulillah dengan adanya pembicaraan kita ini saya jadi terbuka untuk misalkan bagaimana untuk memberikan motivasi kepada siswa gitu. Terus misalkan nanti bagaimana saya untuk bekerja sama dengan teman-teman sejawat juga gitu. Baik, Bu, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Sama-sama. berharap yang sudah dilaksanakan dan apa yang direncanakan semoga akan berhasil sesuai dengan pekerjaan siswa. Baik, Bu, Amin. terima kasih. Sampai Sama-sama. Alhamdulillah Pak Zainal dan Bu Lina setelah melakukan coaching luar biasa. Alur tirtanya mulai dari tujuannya, identifikasi, perencanaan dan tanggung jawabnya sudah terlihat begitu jelas ya. Bagaimana Bu Lina menentukan tujuan bukan dari coachnya tapi dari coachingnya. Terus tidak menggurui. Saya melihat Pak Zainal ketika mengeluarkan pertanyaan itu tidak menggurui, gitu ya. Tidak menggurui, jadi sistemnya menggali informasi dari seorang coaching. Selain itu yang saya tangkap percakapannya juga dua arah, tidak satu arah gitu ya. Karena memang salah satu ciri khas dari coaching itu memang dua arah. Terus Pak Zainal selaku coach juga mendengar dan mengulang, merangkum apa yang dibicarakan sama coaching. Sudah terlihat pertanyaan yang digunakan juga menggali, bukan pertanyaan tertutup yang dia lalu tidak dan lain sebagainya. Percakapan menghasilkan tidak lanjut konkret, terlihat dari coachingnya begitu lantang menjabarkan, mendiskusikan tentang tidak lanjutnya. Seperti itu yang saya tangkap lagi. Tidak lanjutnya juga berasal dari coaching, bukan dari Pak Zainal. Dan itu sudah bagus ya Pak. Terus percakapan itu dengan kesimpulan bahwa tadi sudah disebutkan sama Bu Lina ya terkait pertemuan kali ini membahas apa dan itu luar biasa. Secara keseluruhan kasih uang sebelum Pak Zainal dan Bu Lina.